Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum. Sahabat, Kiai-Kiai NU tidak hanya alim dalam ilmu agama, mereka juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Sehingga tak jarang orang-orang yang berhadapan gentar bila tidak punya maksud baik. Berikut ini adalah daftar 5 Kiai NU yang dikenal sakti mandraguna. Kelima Kiai itu adalah yang pertama Gus Maksum dan yang kedua Kiai Abbas Buntet. Keduanya sudah dibahas pada video ini pada bagian pertama. Dan yang ketiga adalah Kiai Amin. Kiai paling sakti di tanah Jawa berikutnya yaitu Kiai Amin. Beliau adalah Kiai NU yang memiliki karomah luar biasa langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tak hanya mahir dalam ilmu agama, namun juga sangat piawai dalam ilmu kanuragan dan silat. Beliau belajar dari ayahnya sendiri, yaitu Kiai Irsyad yang wafat di Makkah kala itu. Kiai Amin lahir pada hari Jumat 24 Dzulhijjah 1300 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1879 Masehi di Mijahan Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Konon Kiai Amin termasuk Ahlul Bait dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Selain dikenal sebagai ulama, Kiai Amin juga dikenal sebagai Kiai paling sakti di tanah Jawa. Sang pendekar yang menguasai ilmu bela diri dan kanuragan. Ada kisah di kalangan warga Ciwaringin dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Amin dan ulama lain dari Cirebon ikut mengirim laskar ke Surabaya. Bahkan Kiai Amin sendiri ikut berangkat serta turut mengusahakan pendanaan untuk biaya keberangkatan. Bagi warga Nahdliyin, Kiai Amin dikenal sangat legendaris. Konon dalam perang di Surabaya itu, dia tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur. Bahkan beliau juga dikabarkan tidak mati meskipun dilempar bom sebanyak 8 kali. Luar biasa. Itulah karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sang Kiai NU satu ini, Kiai paling sakti di tanah Jawa. Yang keempat, Kiai Hamid. Kiai paling sakti di tanah Jawa selanjutnya adalah Kiai Hamid yang berasal dari Pasuruan. Beliau juga memiliki karomah luar biasa yang diberikan oleh Allah secara langsung. Suatu ketika di masa pemerintahan Orde Baru, Kiai Hamid diajak masuk ke partai pemerintah. Beliau pun menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat itu. Akan tetapi ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya, Kiai Hamid tetap menerima dan menandatanganinya. Anehnya, pulpen yang disodorkan untuk tanda tangan tersebut tidak bisa keluar tinta alias macet. Lalu digantilah dengan pulpen lain, tapi tetap tak mau keluar tinta dan seterusnya. Hal ini menandakan bahwa Kiai Hamid sebenarnya tidak setuju beliau masuk dalam partai politik, karena beliau adalah seorang kiai panutan, seorang kiai yang sangat disegani. Yang kelima, Gus Dur. Kiai paling sakti di tanah Jawa yang terakhir juga masuk termasuk Kiai NU, yaitu Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Gus Dur adalah presiden keempat negara Indonesia. Luar biasa bukan? Padahal Gus Dur adalah seorang yang tunanetra. Beliau merupakan Kiai NU tersohor di Nusantara ini, bahkan sampai ke luar negeri. Sebagai salah satu Kiai paling sakti di tanah Jawa, Gus Dur disebut-sebut memiliki karomah. Salah satunya diceritakan Khairul, sopir pribadi Gus Dur. Suatu ketika ia sedang berada di Majenang Cilacap mengantar Gus Dur dan beberapa orang anggota rombongan dalam 2 mobil. Saat itu sudah jam 12 siang dan Gus Dur mengajak pulang karena di rumah ada tamu yang harus ditemuinya pada jam 13. Ia pun segera putar arah dan mobil rombongan di belakang mengikuti di belakangnya. Karena sudah ada janji, ia ngebut,
tetapi tidak yakin bisa segera sampai di Ciganjur, tempat tinggal Gus Dur, tepat waktu. Ia berpikir paling-paling bisa sampai ke Jakarta pukul 3 atau 4 sore, mengingat jaraknya sangat jauh. Rute yang harus dilalui masih sangat jauh karena harus melewati kawasan puncak yang jalannya kecil, berliku-liku dan naik turun. Apalagi saat itu belum ada tol Cipularang. Ia pun tetap menggeber mobilnya secepat yang bisa ia lakukan. Mobil rombongan satunya di belakang tidak kelihatan. Tampaknya sudah jauh ketinggalan. Singkat kata, sampailah mobil itu di rumah Gus Dur dan ia merasa sangat lega selamat sampai di rumah. Ia menengok jam tangannya. Angka yang masih diingatnya sampai sekarang, pukul 13:12. Jakarta Cilacap hanya ditempuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Gus Dur tidak terlambat menerima tamunya yang juga baru saja sampai. Rombongan mobil di belakangnya baru sampai di Ciganjur pada pukul 16.30. Beda 4 jam lebih dari perjalanannya. Luar biasa, Gus Dur adalah seorang wali bagi kalangan NU, dan beliau pun diakui sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa.